Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Marwan dengan NPM 2121 71037. Perkenalkan, nama saya Salsarisa Aprilianti Rae dengan NPM 2121711131. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Agustina dengan NPM 2121711048. Perkenalkan nama saya Rudi Hakiki dengan NPM 2121711082. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Ilham Nugrahak dengan nomor NPM 2121711021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 2121711036. Perkenalkan, nama saya Nasyika Amalia dengan NPM 2121711038. Halo Rek, perkenalkan nama saya Dadang Nurjaman dengan NPM 2121711041. Perkenalkan, nama saya Fatia Hikmah dengan NPM 2121711050. Perkenalkan, nama saya Anissa Silvi Hidayah dengan NPM 2121711502. Perkenalkan, nama saya Zaidal Zaid Bulonggodu dengan NPM 21217118. Perkenalkan, nama saya Excel Yesika Permata dengan nomor NPM 2121711049. Kisah Panji. Panji merupakan kumpulan kisah yang berasal dari masa kerajaan Kadiri dan populer pada masa kerajaan Majapahit. Kisah ini kisah yang menceritakan tentang petualangan Raden Panji untuk mendapatkan kembali tunangannya, Putri Chandra Kirana. Raden Panji memiliki berbagai nama seperti Panji Jayang Tilem, Panji Wang Babang Widya, sampai putri memiliki nama yang berbeda, misalnya Raden Sekar Taji atau Raden Galuh. Kisah Panji berkembang melalui cerita tutur, syair, hikayat, nilai-nilai kehidupan Panji. Ada yang pertama, nilai sejarah. Panji berkaitan dengan sejarah kerajaan Jenggala dan Panjalu. Ada nilai keteladanan. Panji merupakan sosok panutan karena mempunyai sifat kebaikan, arif, dan bijaksana. Nilai keagamaan, cerita Panji mengajarkan manusia agar tidak mudah berputus asa. Lalu nilai edukasi, Panji melahirkan banyak cerita turunan dan banyak karya sastra yang memuat. Lalu ada nilai moral, tokoh-tokoh dalam cerita Panji digambarkan mempunyai moralitas tinggi. Lalu ada nilai kesetiaan dan kejujuran, Panji merupakan sosok setia terhadap pasangannya. Lalu ada nilai estetika, cerita Panji selalu ditampilkan dalam karya dan dengan cerita seni rasa yang indah. Lalu nilai kepahlawanan, Panji dikenal sebagai sang pengembara mempunyai sifat pantang menyerah dan pemberani. Lalu ada nilai ekologis, nilai politis, nilai persatuan, dan nilai kearifan lokal. Relief kisah Panji Penataran. Pada relief ini tampak seorang laki-laki bertopi Texas duduk di atas papan sedang memangku wanita berambut terurai. Wanita itu menyentuh rambutnya dengan malu-malu. Di bagian depan ada seorang dayang sedang duduk bersimpuh sambil menyembah. Sementara itu, di bagian belakang nampak seorang punakawan duduk sambil memegang sebuah kendi. Relief kisah Panji Penataran dengan gambar relief yang berbeda. Ini menggambarkan lautan. Ada seekor burung terbang, yakni burung kakatua yang membawa surat lontar di dalam paruhnya. Tampak juga dua orang nelayan yang sedang mendayung perahunya. Beberapa ikan lumba-lumba memancurkan air dan seekor kura-kura. Bagian tepian ditumbuhi pepohonan, ada sebuah bangunan serta dua ekor harimau yang saling berhadapan. Di atas relief ada inskripsi jaruman atar yang berarti perantara kakak tua atau kakak tua pembawa pesan. Sumur Jobong.
Sumur ini berdinding terakota bertekstur tanah liat setelah melalui proses pembakaran. Desain dari sumur ini yakni desainnya silinder yang tersusun kurang lebih 8 lapis jobong. Relief kisah Panji Candi Surowono. Pada adegan relief ini, bagian dari cerita Sri Tanjung. Kisah Sri Tanjung bertutur tentang Sri Tanjung, cucu Begawan Tambaputra dan suaminya Sidapaksa, abdi Raja Sulakrama. Raja Sulakrama ingin memiliki Sri Tanjung yang cantik, maka diutuslah Sidapaksa ke surga Dewa Indra untuk mengantarkan surat yang isinya menyatakan bahwa Sidapaksa akan menyerang surga dan Indra harus membunuhnya. Setelah membaca surat, Indra menyadari apa yang sesungguhnya terjadi dan menyuruh Sidapaksa pulang. Setibanya di istana, Sulakrama memfitnah Sri Tanjung sehingga Sidapaksa meragukan kesetiaan Sri Tanjung dan membunuhnya. Sebelum mati, Sri Tanjung mengatakan bahwa jika darahnya berbau harum maka tandanya dia setia. Darah Sri Tanjung ternyata wangi dan Sidapaksa menyadari kesalahannya. Sidapaksa berdurka dan merasa sangat putus asa. Arwah Sri Tanjung kemudian menyeberang menuju alam roh dengan menaiki seekor ikan. Sesampainya di sana, ia bertemu Batari Durga yang kemudian memerintahkannya kembali ke alam manusia karena belum waktunya bagi Sri Tanjung untuk meninggal. Batari Durga merasa kasihan dengan Sidapaksa kemudian menyarankan pergi ke perang Alangas. Sampainya di sana, Sidapaksa bertemu istrinya, namun dengan syarat kepala Sulakrama dijadikan alas kaki. Akhirnya persyaratan Sri Tanjung dipenuhi, keduanya bersatu kembali dan hidup bahagia. Tetapi dikasih ya ada kombinasi alkulturasi dengan masyarakat saat ini, di mana wayang itu selain istilahnya untuk seni pertunjukan ini juga digunakan oleh media dakwah oleh para wali, karena beberapa nama wayang-wayang kulit itu ada dalam bahasa Arab ya. Contohnya Semar itu dari kata asmaku, punya kembali ke Tuhan, kan namanya Semar Ismaya, namanya Semar. Nah, kemudian ada Petruk itu dari kata Fataruk itu tinggalkan yang buruk, kembalilah ke yang itu ya. Jadi beberapa nama-nama itu yang masih digunakan kalimat syahadat atau thayyibah. Nah, ini menunjukkan bahwa di lisannya orang bangsa kita dulu itu tidak dituliskan nama. Nah, perlu diketahui ini bahwa nisan dulu itu tidak dituliskan nama. Kenapa tidak dituliskan nama? Karena bahasa Majapahit itu Hindu Buddha yang berkembang pesat. Untuk menghindari kemusyrikan maka dia tidak dituliskan nama. Umpama di sini dituliskan Gajah Mada, khawatirnya mereka mintanya nggak ke sana. Mereka mintanya ke sini ya. Jadi untuk menghindari itu makanya di nisannya tidak dituliskan nama.